Jika di bagian yang pertama tadi saya sudah menyinggung bahwa ada bahaya jika konsultan pajak diberi kewenangan yang terlalu jauh untuk menangani kasus perpajakan, khususnya yang menyangkut ranah pidana pajak, maka di dalam bagian-bagian yang lain dalam rancangan undang-undang konsultan pajak ini juga tetap harus dikritisi menurut saya oleh konsultan pajak itu sendiri, karena ada banyak hal yang bisa menjadi bumerang, ya. Selain persoalan yang tadi pidana pajak itu sesungguhnya bukan ranahnya, ya. Saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa itu potensial berbahaya karena potensi untuk terjadinya malpraktek. Dan kalau itu terjadi, tidak menutup kemungkinan seorang konsultan pajak justru akan dituntut sendiri oleh kliennya, oleh prinsipalnya, dituntut baik secara perdata maupun pidana, ya, karena mengakibatkan kerugian karena ketidakprofesionalan tadi. Nah, di dalam bagian-bagian yang lain dalam RUU konsultan pajak ini masih perlu dicermati. Misalnya di dalam pasal 5-nya bahwa seorang konsultan pajak itu diangkat di hadapan pejabat pemerintah, ya. Lalu kemudian di pasal 25 dikatakan nanti daftar dari konsultan pajak itu juga harus dilaporkan ke pemerintah. Nah, itu pertanyaannya, apa relevansinya? Apa gunanya menjadi independen, menjadi mandiri? Ya. Kalau masih ada kondisi-kondisi semacam itu di dalam RUU konsultan pajak ini, itu hanya merupakan indikasi bahwa sesungguhnya komunitas konsultan pajak ini belum sungguh-sungguh ingin mandiri dan independen. Selama ada mentalitas yang masih belum mandiri dan belum independen, masih ada mentalitas yang masih bergantung dari pemerintah, ini tentu bukan kondisi yang ideal bagi konsultan pajak. Ya, karena seorang profesional yang tidak independen, yang tidak mandiri itu, yang masih sangat dependen terhadap pemerintah, terhadap Dirjen Pajak, ini sulit diharapkan advokasinya yang maksimal bagi pembayar pajak, ya. Karena bagaimana mungkin seorang profesional yang tidak independen, yang masih bergantung, yang masih ewo pekewo, yang masih punya beban psikologis dan moral pada otoritas pajak, itu akan membela kliennya, para pembayar pajak dengan maksimal. Saya kira itu sulit untuk direalisasikan, ya. Nah, hal lain yang perlu juga dikritisi adalah bahwa di dalam rancangan undang-undang ini masih konsultan pajak masih ingin memonopoli sebagai satu-satunya profesional yang berhak mendampingi pembayar pajak. Saya kira ini jelas bertentangan dengan putusan MK nomor 63 tahun 2017 yang telah menyatakan tafsir yang mengatakan kuasa wajib pajak adalah konsultan pajak itu adalah inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu bahkan di dalam pasal yang lain, di dalam pasal 24 misalnya, ayat 2-nya dengan sangat tersurat menegaskan bahwa organisasi konsultan pajak yang dimaksud, ya, sebagai satu-satunya organisasi itu adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, dua hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi karena bertentangan dengan kebebasan berserikat. Kalau di kalangan advokat saja sudah terjadi multibar sekarang ini, kenapa di konsultan pajak sekarang masih berkecenderungan memonopoli, ya, untuk memonopoli organisasi? Saya pikir ini bertentangan dengan kebebasan berserikat dari para konsultan pajak sendiri, ya. Karena iklim yang demokrasi ini tidak sehat kalau masih diwarnai, disemangati dengan monopoli-monopoli semacam ini, ya. Kemudian juga tentang hal lain, ya, yaitu menyangkut imunitas
konsultan pajak menginginkan juga mendapatkan hak imunitas, yaitu hak yang tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tetapi konteks hak imunitas ini tentu harus dilekatkan kepada bagian tentang dia wajib merahasiakan, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan data-data kliennya, dengan data-data prinsipal, dengan data-data pembayar pajak, ya. Tetapi kita tahu bahwa di undang-undang pajak seringkali sifatnya superior, ya, bukan hanya lex specialis tapi juga sudah superior. Karena pasal misalnya yang mengatur tentang kewajiban para profesional untuk memegang rahasia kliennya itu di hadapan undang-undang pajak itu sebenarnya menjadi nisbi, menjadi nihil, dihilangkan. Termasuk di dalamnya oleh undang-undang akses informasi keuangan. Di sana dengan jelas diatur bahwa semua pihak yang karena profesinya itu selama ini wajib merahasiakan data-data wajib pajak, tetapi itu menjadi hilang, ya, di hadapan Dirjen Pajak. Ya. Nah, pertanyaannya lalu apa gunanya ada RUU konsultan pajak ini masih mengatur, ya, tentang rahasia pajak? Ya, mestinya merahasia klien, ya, untuk terhadap konsultan pajak ini. Nah, seharusnya ini kewajiban merahasiakan itu dipegang teguh, kecuali itu di muka hakim di depan pengadilan, ya, bukan karena undang-undang seharusnya. Karena RUU ini masih bertentangan dengan demikian dengan banyak undang-undang yang lain yang mewajibkan para profesional itu memegang rahasia kliennya. Kalau di depan pengadilan, di depan hakim, tentu kewajiban merahasiakan itu menjadi gugur, itu dapat diterima karena di sana hakim harus memeriksa dengan seutuhnya, ya, tentang suatu perkara. Nah, ada bagian lain juga, misalnya yang bersifat, ya, memaksa ini organisasi lain yang di luar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu harus bergabung pada IKPI atau pada IKPI ini dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, diancam dibubarkan. Ya, sekali lagi ini bertentangan dengan semangat demokrasi, bertentangan dengan kebebasan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, sehingga dengan demikian adanya beberapa pasal ini, RUU ini harus dipertanyakan apakah RUU ini mau lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45. Itu beberapa hal. Lalu masih yang kelihatannya kecil juga tapi mengganggu. Ternyata di dalam RUU ini masih menggunakan istilah wajib pajak. Ya, sedangkan di dalam RUU Hukum sendiri sudah istilah wajib pajak sudah diganti menjadi pembayar pajak. Jadi ini juga mohon dipertimbangkan agar konsultan pajak itu sudah mulai berpikir bahwa warga negara yang membayar pajak itu adalah subjek, ya, pembayar pajak. Martabatnya harus dihargai. Ya, kebanggaannya harus dihargai, ya, karena konotasi dan substansi dari dua istilah wajib pajak dan pembayar pajak itu sungguh sangat berbeda. Ya, nanti pada waktu saya membahas masukan untuk RUU Hukum akan saya bahas lebih jauh tentang hal ini. Tapi paling tidak di RUU ini sudah harus mulai berpikir menempatkan warga negara yang membayar pajak itu sebagai pembayar pajak, ya, memanggil, mengistilahkan dengan istilah pembayar pajak. Jangan lagi ada istilah wajib pajak. Saya kira ini suatu pemikiran yang sudah ketinggalan, ya. Nah, ini saya kira beberapa hal yang perlu dicermati di dalam RUU konsultan pajak ini. Kesan yang ada sekali lagi bahwa draft dari RUU konsultan pajak ini nampaknya belum cukup didiskusikan secara terbuka dan secara umum pada banyak atau dengan banyak pihak, ya, baik secara akademis maupun secara praktis. Ya. Nampaknya belum banyak stakeholder yang terlibat di dalam, ya, diskusi tentang draft RUU ini. Ya. Ada kesan bahwa RUU ini seakan-akan ada keterburu-buruan, ya. Ada
karena mungkin dari kalangan konsultan pajak sudah menginginkan undang-undang bagi dirinya, sehingga seakan-akan yang penting ada undang-undang. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, harapan saya adalah jangan yang penting atau yang pokok ada undang-undang. Saya pikir itu berbahaya. Coba dicermati dulu supaya bagaimana ada undang-undang, tetapi undang-undang ini yang tidak menjadi bumerang, tidak ada potensi-potensi untuk justru merugikan dari kalangan konsultan pajak itu sendiri. Ya, beberapa hal yang tadi saya katakan bahwa ketika terlalu jauh ingin merambah ke ranah profesional lain, itu berbahaya. Ya, akan menimbulkan benturan-benturan di sana, menimbulkan potensi malpraktek, ya, yang menimbulkan potensi untuk digugat balik, baik secara perdata maupun pidana oleh kliennya. Tapi juga akan menimbulkan potensi untuk di-challenge, dilawan undang-undang ini, diuji materi di Mahkamah Konstitusi, ya, karena banyaknya pasal yang nadanya, semangatnya masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang profesional yang lain, khususnya undang-undang advokat, ya, juga putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira ini yang harus dicermati, dikritisi oleh para teman-teman konsultan pajak sendiri, ya, sehingga dengan demikian teman-teman konsultan pajak itu nanti tidak terjebak oleh undang-undang ini sendiri, ya, ke dalam situasi yang malah membahayakan dirinya, ya. Nah, hal lain yang perlu saya kemukakan adalah seyogyanya, ya, rancangan undang-undang ini, draft ini sudah menyesuaikan, ya, dengan reformasi paradigma di bidang perpajakan, ya. Bukan hanya sekedar menginginkan undang-undang, tetapi semangat reformasi di dunia perpajakan, yaitu yang menempatkan subjek pajak, pembayar pajak ini pada tempat yang seimbang, yang setara, ya, dengan fiskus, dengan otoritas pajak, itu hendaklah juga dijiwai oleh para konsultan pajak. Dengan kata lain, saya mengharapkan paradigma dari konsultan pajak juga mulai berubah, bergeser. Kalau dahulu paradigmanya, atau bahkan sampai sekarang paradigmanya itu masih bergantung pada dirjen pajak, pada otoritas pajak, maka seyogyanya sekarang paradigma itu sungguh-sungguh berubah. Ingin mandiri, betul-betul mandiri, dan menempatkan diri pada posisi pembayar pajak, ya, bukan lagi pada posisi menjadi agen dari fiskus, tetapi menjadi kuasa wajib pajak yang profesional. Demikian saya kira perbandingan tentang pengacara pajak dan konsultan pajak. Terima kasih.